Pemirsa di rumah dan jamaah di studio, kita masih tetap di Taman Surga, tamannya orang-orang yang berilmu. Assalamualaikum Pak Kures. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak telah hadir di sini. Terima kasih. Episode kali ini kita akan membahas soal rukun Islam yang ketiga, Pak, yaitu tentang zakat. Mohon dijelaskan kepada kita semua, Pak, tentang zakat dan kenapa kita harus berzakat, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Zakat, kita jelaskan dulu apa sih artinya zakat. Zakat itu kalau dari segi bahasa punya dua arti. Kedua arti itu mencerminkan dampak hasil dari yang diperoleh oleh orang yang berzakat. Yang pertama, zakat artinya berkembang. Ini berarti orang yang mengeluarkan uangnya dalam bentuk zakat, maka uangnya, hartanya akan berkembang. Karena itu sebaliknya, orang yang tidak mengeluarkan zakat, bisa-bisa dia merugi dan memperoleh sesuatu yang dia tidak inginkan. Itu dulu zakat. Makna yang kedua dari zakat adalah suci. Orang yang berzakat itu menjadikan hartanya suci, bersih. Boleh jadi, ini saya ingin garis bawahi sejak pertama. Boleh jadi waktu dia berusaha itu ada hal-hal yang bukan haram, tetapi kurang enak. Ya toh, jual beli lantas sedikit maksa orang, sedikit ada omong kosong lah, menambah-nambah. Itu kan sebenarnya nggak boleh. Nah ini ditutupi, disucikan itu dengan zakat. Tapi saya ingin ingatkan itu bukan haram. Karena kalau haram itu tidak bisa disucikan. Orang korupsi lantas mau berkata, oh saya mau sucikan keluar. Tidak. Ini yang kecil-kecil, yang syubhah, yang itu. Nah itu. Jadi nama zakat memberikan gambaran bahwa akan berkembang harta Anda, akan suci Anda dan harta Anda apabila mengeluarkan zakat. Dalam Al-Quran, kewajiban mengeluarkan sebahagian dari harta ini terkadang dinamai zakat, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, laksanakan salat secara bersinambung dan seterusnya, dan tunaikan secara sempurna zakat. Juga Al-Quran menamai zakat itu dengan sedekah. Khudz min amwalihim sedekah. Sedekah itu sebenarnya menggambarkan hatinya pelaku. Terambil dari kata sidq, benar, tulus. Orang yang berzakat dituntut untuk tulus hatinya memberikan sesuatu, sedekah, dan benar di dalam tindakannya, dalam berhitung. Saya punya 40 ekor kambing. Ya? Oh ini belum ada zakatnya. Tidak, harus benar. Dia punya 80, oh ini cuma 49, oh nggak kena tuh. Ini cuma 79, masih satu juga, belum sampai. Nah, jadi itu kalau ditinjau dari segi yang mengeluarkan dan ketulusannya, itu dinamai sedekah. Walaupun nanti dalam istilah sehari-hari sedekah dianggap sumbangan sukarela, ya toh? Zakat dianggap sesuatu yang wajib. Tapi Al-Quran tidak menggunakan kata sedekah itu dalam ayat yang kita bacakan tadi kecuali dalam arti zakat. Khudz min amwalihim sedekah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya kan? Oke. Itu arti zakat.
Sekarang, Pak Mansur tadi tanya, kenapa sih orang harus berzakat? Ya. Mari kita lihat. Ada 3 sebabnya. Kita bisa kemukakan 3 sebabnya. Yang pertama, semua hasil yang Anda dapatkan itu Anda semua yang buat dari hasil usaha Anda sendiri atau ada keterlibatan selain Anda? Coba pikir-pikir. Ada keterlibatan. Saya ambil contoh. Pedagang. Oke? Dia punya barang. Katakanlah dia jual kursi. Dia jual kursi. Waktu dia antar kursi itu ke pasar, atau dia buka tokonya untuk memamerkan kursinya, perlu tidak listrik? Perlu. Perlu tidak jalan? Perlu. Perlu. Perlu tidak ada orang yang beli? Perlu. Kalau begitu untung yang Anda peroleh, sebenarnya ada keterlibatan orang lain. Ya. Ya. Perlu dong ada disisihkan sebagian untuk kepentingan orang lain itu. Jangan cuma mau ambil untung sendiri. Coba sisihkan sebagian. 1. Kita lihat yang lain lagi. Kita lihat. Waktu dia buat kursi, itu bahannya siapa yang punya? Orang lain. Siapa yang buat kayu itu? Allah. Allah yang buat kayu. Iya kan? Allah yang buat kayu. Jika demikian, bisa tidak Allah juga diberi sebagian? Bisa, ada hak. Ada hak. Oke, kita mari lihat sedikit. Kira-kira berapa haknya Allah? Hah? Terlalu sedikit dong. Iya. Kalau kita mau jujur, Bapak punya bahan, saya yang kerjakan, Bapak mau dapat berapa? Setengah-setengah. Setengah-setengah. Oke toh? Yang fair. Yang... Setengah-setengah. Allah minta setengah-setengah atau tidak? Tidak. Berapa aja yang dia minta? 2,5%. Kalau perdagangan hanya 2,5%. Adil enggak ini? Tidak kalau segini. Pastinya kalau kita hitung-hitung nggak adil. Tapi Tuhan cuma minta 2,5%. Itu yang kedua. Saya kira yang ketiga kita lanjutkan. Iya. Terima kasih Pak Kures. Pemirsa di rumah dan jamaah di studio, kita tadi telah mendapatkan penjelasan singkat arti zakat dari guru kita Pak Kures Shihab. Kita akan kaji lebih dalam lagi tentang zakat ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Taman Surga, tamannya orang-orang yang